selamat siang. Siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Sama-sama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mifta Huljana. Di sini saya sedang melakukan penelitian tentang bagaimana Anda mengatur waktu antara perkuliahan sambil bekerja part-time atau paruh waktu. Siap. Sebelumnya saya ingin mengonfirmasi kepada Anda, apakah Anda bersedia untuk diwawancarai? Siap, saya bersedia diwawancarai. Baik, bolehkah Anda perkenalan terlebih dahulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fadisha Balkis Junaid. Saya seorang mahasiswa semester akhir dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setiayapi Kabupaten Bone. Saya bekerja part-time atau paruh waktu sebagai staf honorer di Dinas Peternakan Kabupaten Bone, di bagian UPT Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kabupaten Bone dan Kesehatan Hewan, sebagai staf pengadministrasian perkantoran. Jadi namanya Disha. Ya, Apa kabar Disha? Alhamdulillah baik, Anda? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelumnya itu bagaimana pesan Anda sebelum sampai ke sini? Apakah di jalan ada kendala atau apa? Alhamdulillah selama perjalanan menuju tempat ini semua berjalan dengan baik tanpa adanya drama, tanpa adanya macet, semua berjalan dengan mulus. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan lagi bahwa semua jawaban yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak ada jawaban yang dianggap benar atau salah. Saya hanya ingin memahami pandangan Anda secara lebih mendalam. Jadi harap jawab pertanyaan dengan senyaman mungkin, dan jika ada pertanyaan yang kurang jelas jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Siap. Sebelumnya saya juga ingin mengonfirmasi bahwa tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang mahasiswa akhir yang sedang menempuh perkuliahan sambil kerja paruh waktu. Jadi wawancara ini diperkirakan akan berlangsung selama 45 menit. Wah, lama juga ya. 45 menit. Jadi apakah Anda siap untuk mulai? Siap, bismillah, siap. Baik, langsung saja ya. Kita mulai di pertanyaan pertama. Jadi semenjak Anda berkuliah hingga saat ini, pekerjaan part-time apa yang Anda telah lakukan? Alhamdulillah semenjak saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setiayapi Bone, saya cuman bekerja part-time di satu tempat saja, yaitu di Dinas Peternakan Kabupaten Bone, dan hal itu sudah berjalan 1 tahun sebelum saya memulai kuliah di di Setiayapi Bone. Karena saya sudah berjalan kurang lebih 5 tahun sebagai staf honorer di Dinas Peternakan. 1 tahun sebelum saya berkuliah di Setiayapi Bone, karena kebetulan saya ini mahasiswa yang nganggur dulu 1 tahun dari tahun kelulusan SMA, baru lanjut kuliah lagi. Nah, kalau boleh tahu di Dinas Peternakannya, di Dinas Peternakan itu Anda di bidang apa? Saya ditempatkan di UPT Balai Inseminasi Buatan, yang bergerak di bidang inseminasi untuk para hewan seperti sapi. Kalau di istilah kesehatannya seperti bayi tabung. Oh, seperti bayi tabung. Ya, kalau kesehatan manusianya seperti bayi tabung, tapi kalau di hewan itu pembuahan tanpa adanya jantan, jadi hanya ada sperma dari sapi bibit betina yang ditransfer ke sapi betina untuk membuahi dan jadi anak seekor sapi. Jadi cuma butuh sperma dari sapi jantan ya? Ya, sperma dari sapi lain yang dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang berisi N2 cair. Oh iya, baik. Nah, apa saja yang memotivasi Anda sehingga memilih untuk bekerja sambil kuliah? Tentunya yang pertama saya ingin mencari pengalaman sebelum saya mencari pekerjaan lain. Yang kedua, saya tidak ingin membebankan terlalu banyak kepada orang tua saya perihal UKT, uang jajan, karena kan pasti Mifta juga tahu jajan anak-anak kuliah zaman sekarang seperti apa, yang habis kuliah pergi nongkrong, habis kuliah jalan. Jadi
saya tidak ingin terlalu membebankan biaya tersebut ke orang tua saya. Setidaknya jika saya punya gaji, saya bisa berfoya-foya lah tanpa harus memikirkan lah, oh ini salah nggak ya kalau misalnya saya begini, salah nggak ya kalau misalnya saya begitu. Jadi tanpa harus membebankan terlalu banyak orang tua seperti itu. Jadi di sini Anda mencoba untuk mandiri ya? Iya, betul sekali. Saya mencoba untuk mandiri. Selain itu, saya juga mencari pengalaman supaya jika nantinya saya lulus kuliah dan ingin mencari pekerjaan lain, saya sudah ada sudah ada sebuah pengalaman yang bisa saya cantumkan di CV saya. Kalau misalnya saya sudah pernah bekerja sebagai ini, dan itu kan bisa jadi pertimbangan di suatu perusahaan nantinya. Iya. Nah, bagaimana jika waktunya itu antara perkuliahan dan juga kerja itu, kerja paruh waktu Anda itu bentrok? Yang mana yang akan Anda korbankan? Sejauh ini belum pernah terjadi ya, tapi kalaupun hal itu bakalan terjadi, saya akan berusaha mengimbanginya. Semisal di pekerjaanku itu hal yang urgen, saya akan mengutamakan yang urgen dulu, begitu. Kalau semisal di perkuliahan saya urgen, saya akan berusaha meminta izin, memberi pemahaman ke bos saya bahwa kuliah saya harus hadir karena ini hal yang urgen seperti itu. Nah, selain itu apa tantangan yang Anda hadapi dalam mengatur waktu antara kuliah dan juga kerja? Apakah seperti apa tantangannya? Oh, kalau tantangannya sih sebenarnya dalam pengaturan waktunya saja. Ya, atau terkadang juga kalau misalnya di kantor itu lagi banyak pekerjaan, kan kadang orang misa-misu atau mood kita kan lagi berantakan karena pekerjaan yang menumpuk. Begitupun dengan bos saya, jadi saya harus berusaha untuk mengambil hatinya supaya semua berjalan dengan baik, semua supaya tanpa ada kendala. Jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kestabilan emosinya. Jadi saya berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan saya dengan tepat waktu. Begitupun dengan perkuliahan, kan saya sebagai mahasiswa paruh waktu otomatis juga pasti kadang minta izin ke dosen kalau misalnya hal urgen di kantor. Jadi saya juga harus mengambil hati dosen saya harus memberikan pengertian ke dosen saya, dan alhamdulillahnya antara dosen dan bos saya semuanya mengerti bahwa hal yang saya lakukan ini memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, saya tadi mendengar kalau Anda itu berusaha menjaga kestabilan emosi bos Anda kan, supaya tidak ada ini. Iya. Nah, apakah kestabilan emosi Anda sendiri bisa Anda atur atau kontrol? Insya Allah semuanya bisa saya atur dengan tenang, tapi pastinya harus dilakukan dengan tenang supaya semua berjalan dengan baik. Karena kalau kita juga emosi, semuanya kan nggak bisa jadi, nggak bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kita emosi otomatis juga lawan bicara kita juga akan emosi mendengarkannya. Nah, menurut Anda nih, apakah pekerjaan part-time itu mengganggu proses perkuliahan Anda? Sejauh ini pekerjaan paruh waktu atau part-time tidak mengganggu pekerjaan saya sama sekali, karena saya berusaha mengimbanginya. Tugas kuliah saya selesaikan di malam hari, terus atau kalau dia tidak selesai dan di kantor juga lagi kurang pekerjaan, saya kerjakan di kantor. Begitupun sebaliknya jika di kantor saya menyelesaikan pekerjaan saya. Kalau di saat mengharuskan saya pergi ke kampus dan pekerjaan saya belum selesai di jam kantor, saya akan lembur di malam hari untuk menyelesaikannya supaya besok, apalagi kalau kan deadline, biasanya deadline itu harus dikerjakan, harus dikumpulkan tepat waktu. Jadi kadang saya mengimbanginya dengan lembur. Seperti itu ya? Iya. Nah, apakah Anda ini pernah merasa tertekan nih selama bekerja sambil kuliah? Alhamdulillah sejauh ini saya tidak pernah merasa tertekan. Malahan sejauh ini saya enjoy, saya bahagia.
saya menganggap pekerjaan saya dan kuliah saya ini sebagai kesenangan. Jadi semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan tenang, tanpa ada banyak drama. Ya walaupun kadang-kadang sih sebenarnya ada drama-drama kecil, tapi semuanya bisa teratasi dengan baik lah. Seperti itu. Untuk tugasnya sendiri, tugas perkuliahan? Kalau soal tugas perkuliahan kan biasanya deadline-nya seminggu sekali atau 3 kali sehari kan, 3 hari baru dikumpul. Kemudian saya lakukan kalau misalnya di kantor lagi tidak banyak pekerjaan, saya bawa ke kantor. Kalau tidak di rumah, saya biasanya begadang. Saya melakukannya untuk menyelesaikannya secara tepat waktu supaya tidak bentrok untuk hal-hal lainnya ke depannya. Jadi kunci utamanya di sini cuma Pengefisiensian waktu, pengaturan waktu. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya terjadi kayak bentrok seperti itu kan, bagaimana cara Anda untuk keluar dari masalah pada kedua hal tersebut? Terlebih jika muncul secara bersamaan. Pasti pertama-tama saya akan mencari solusinya dulu. Mencari solusinya, menstabilkan emosi saya, menstabilkan pikiran saya. Karena kalau saya emosi kan pasti pikirannya juga lagi kacau dan tidak bisa mendapat solusi yang baik. Jadi pasti saya harus tenang dulu, mencari jalan keluarnya, mencari solusi yang terbaik untuk hal ini apa, supaya semuanya berjalan sesuai dengan rencana, tanpa ada kendala, tanpa harus ada yang dikorbankan salah satunya. Pastinya. Kalau misalnya ada yang harus dikorbankan nih salah satunya, atau keduanya, antara perkuliahan dan juga kerja, ini sama-sama penting, Anda memilih untuk mengorbankan apa? Kalau bisa dijalankan dua-duanya, kenapa harus ada dikorbankan? Kalau misalnya ini bersamaan, pastinya saya akan mengatur waktunya harus dibagaimanakan, harus mengutamakan apa dulu, tergantung prioritasnya sih, tergantung urgennya. Kalau kuliah lagi urgen ya diprioritaskan kuliah, kalau kantor lagi urgen ya diprioritaskan kantor. Tapi kalau dua-duanya lagi urgen, kita harus mengutamakan lagi yang mana yang lebih urgen sebenarnya. Jadi kalau misalnya hal kantor yang urgen sekali yang mengharuskan kita ada di tempat itu, atau harus menghadiri sebuah pertemuan kan seperti itu, pelan-pelan saya akan meminta izin pada dosen, pastinya memberikan penjelasan, membujuknya, atau kadang juga saya meminta, kalau semisal saya tertinggal, saya meminta kelas lain, maksudnya saya masuk di kelas lain supaya semuanya berjalan tanpa ada kendala, supaya dan saya juga tidak tertinggal materi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kendala, Anda lebih memilih masuk ke kelas lain ya? Iya, betul. Semua itu kan juga atas izin dosennya. Biasanya juga dosen yang mengarahkan untuk masuk, udah bilang, kalau itu kalau gitu sebagai gantinya kamu masuk di kelas ini saja sebagai gantinya. Saya akan mengajar di kelas ini, kamu masuk saja untuk mata kuliah saya, seperti itu. Atau kadang juga dikasih tugas tambahan. Oh, seperti itu. Sebagai konsekuensi. Iya, konsekuensi. Jadi, nah, menurut Anda ya, apa sih dampak positif atau negatif yang Anda rasakan selama menjadi mahasiswa nih yang mengambil pekerjaan part-time, paruh waktu? Pertama-tama dampak positifnya itu ada banyak. Pastinya punya kesempatan nantinya untuk bekerja dengan pengalaman ini lebih luas ya. Punya pengalaman baru, punya banyak teman baru, pastinya juga punya pendapatan sendiri, menjadi kebahagiaan tersendiri, punya banyak cerita baru yang akan dikenang, punya banyak pembelajaran dari semuanya. Apalagi kan saya ini bergerak di bidang UPT itu kan pasti banyak ketemu dengan warga-warga, masyarakat itu kan pasti banyak pengalaman, banyak hal yang bisa diceritakan nantinya. Kalau negatifnya sih pastinya tentang pengaturan waktu lah pastinya, atau
Kalau lagi kecapean, biasanya capek, terus moodnya lagi berantakan, kan ada yang namanya mood swing cewek kan seperti Iya. apa, jadi kayak harus pintar-pintar mengatur mood juga. Terus apa ya, tugas antara tugas kuliah dan tugas kantor itu kan kadang banyak tuh yang bikin lelah, yang bikin capek. Terus biasanya juga capek di tenaga, harus bolak-balik karena kan biasanya kalau misalnya saya kuliah di jam 8 pagi sampai jam 10 tuh baru dilanjut jam 1 sampai jam 3, kan jedanya itu saya masuk kantor lagi. Baru belum lagi kalau habis itu masuk kantor lagi kan ada yang namanya check clock, harus tetap finger, harus tetap melapor walaupun dikasih izin, tapi hal itu tidak boleh disingkirkan karena kan itu sebuah kewajiban. Maksudnya timbal balik kita menerima gaji, kita harus menjalankan kewajiban kita juga seperti itu. Kalau misalnya ada ini ya, tugas kuliah dan juga tugas kantor, apakah Anda merasa tertekan seperti kayak wah ini tugasnya ribet banget, Kecuali lagi mood swingnya datang. moodnya tergantung mood ya. Iya, kalau misalnya lagi mood ya, kalau lagi nggak mood kayak bilang, aduh capek, pekerjaannya banyak banget, antar kuliah, pasti mengeluh. Kalau mengeluhnya pasti mengeluh. Kadang juga mengeluh ke orang tua bilang, ya sudah berhenti kerja saja. Terus yang namanya sudah merasakan pendapatan sendiri kan nggak mungkin maksudnya tiba-tiba mau berhenti, karena kan kalau yang namanya uang sendiri kita tanpa limit penghabisannya kan kita tahu. Kalau uang orang tua juga kita nggak enak, harus minta terus menerus sama orang tua seperti itu. Berarti di sini Anda itu ingin membiayai hidup Anda ya? Iya, betul sekali. Saya ingin membiayai hidup saya. Walaupun Anda masih kuliah. Iya, saya ingin mandiri. Saya ingin punya banyak relasi, punya banyak pengalaman, punya penghasilan sendiri, punya tabungan sendiri. Intinya saya ingin jadi independent woman lah istilahnya. Independent woman. Iya, independent woman. Seperti itu ya. Untuk ini bagaimana dampak tersebut kemudian mempengaruhi kinerja Anda? Tentunya kayak dampak seperti tadi yang mood swing, bagaimana? Pasti pekerjaan saya akan terbengkalai pastinya. Terbengkalai. Iya. Tapi saya akan berusaha untuk mengatasinya. Saya tidak ingin mood saya menguasai saya supaya semuanya berjalan dengan lancar. Pastinya saya berusaha mengontrol emosi saya, berusaha mengontrol mood saya supaya semua berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Seperti itu Ya, sebenarnya semua orang, kalau menurut saya ya, sebenarnya semua orang itu bisa melakukan pekerjaan part-time loh sambil kuliah. Cuman tergantung orangnya lagi. Kalau orangnya itu tidak bisa mengatur waktunya juga susah. Tapi kalau menurut saya sebenarnya gampang mengatur waktu, gampang mengefisiensikan waktu. Semuanya hanya butuh keterbiasaan saja. Sama halnya dengan kuliah. Kalau kita terbiasa untuk berangkat kuliah cepat, pasti kan juga kita berangkatnya cepat. Kalau kita lambat pasti ya lambat, sama dengan deadline kuliah juga seperti itu. Jadi semuanya cuman butuh keterbiasaan, butuh diasah supaya semuanya berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi Allah bisa karena terbiasa. Iya, Allah bisa karena terbiasa. Oke. Nah, apa yang telah Anda lakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan selama ini? Mungkin keharmonisan di kantor, keharmonisan hubungan dalam hal apa dulu? keharmonisan antara rekan kerja atau pastinya keluarga. kan kebetulan di kantor saya yang paling muda. Ya, kebetulan saya yang paling muda di kantor. Pasti keharmonisannya saya harus berusaha pintar-pintar membawa diri lah. Kan namanya dunia pekerjaan itu ada 1001 macam karakter lah istilahnya.
Belum tentu orang yang kita anggap baik juga baik, belum tentu yang orang kita anggap jelek juga itu jelek. Jadi kita harus pintar-pintar saja membawa diri di dunia pekerjaan. Jadi dari kita saja ya yang Iya, menyesuaikan. betul sekali. Kita menyesuaikan, harus pintar-pintar. Tapi kita juga nggak boleh songong kalau misalnya kita ada sesuatu yang bisa ditonjolkan, kita tidak boleh, karena kan kita nggak tahu orang-orang bakalan menganggap kita seperti apa nanti. Sejauh ini penyesuaian seperti apa yang Anda lakukan? di Pastinya perkantoran? penyelesaiannya saya harus mengimbangi lingkungan sih. Kan orang-orang dewasa dengan saya yang masih masih labil lah istilahnya, otomatis kan kestabilan emosinya berbeda, Iya, jalan betul. pemikirannya berbeda, jadi saya harus menyelaraskan lah istilahnya. Harus pintar-pintar dan pandai-pandai juga mengambil keputusan. Tapi pernah tidak Anda itu susah untuk Baur. berbaur dengan mereka karena ini kan perselisihan umur. Waktu awal-awal masuk kerja itu sebenarnya seperti itu, saya kurang serak lah dengan mereka, karena kan saya pikir aduh saya terlalu jauh, mereka bukan sebaya saya, pemikiran saya berbeda, apalagi ada 1001 macam karakter yang berbeda dengan saya, belum lagi orang-orang yang kurang menyukai kita. Itu seperti apa namanya juga dunia pekerjaan, ada hal baik dan ada hal buruknya seperti itu. Tapi pernah tidak misalnya kalau di pekerjaan pas Anda bekerja nih, tapi lagi tiba-tiba dimarahi atasan, apakah itu berdampak untuk perkuliahan Anda juga? Berdampak. Berdampak. Jadi komunikasi. Selanjutnya, nah bagaimana pandangan dari lingkungan keluarga hingga pertemanan ketika Anda memutuskan untuk bekerja sambil kuliah? Pandangan mereka mendukung saja, gitu kan, mendukung saja. Sejauh ini mereka mendukung keputusan saya, mereka mensupport saya selagi semua itu baik menurut saya, menurut mereka. Teman-teman saya juga mendukung saya, circle saya juga mendukung saya, orang tua saya juga begitu kan. Sebelumnya ini atas kemauan orang tua saya sih sebenarnya saya bekerja, atas kemauan mereka saya bekerja di sana, atas keinginan mereka saya bekerja di sana. Awalnya juga saya menolak untuk bekerja karena saya pikir ini saya kan masih muda, masih ingin menikmati masa-masa muda tanpa harus dibebankan dengan pikiran-pikiran macam itu. Tapi orang tua saya meyakinkan saya, akhirnya saya terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Jadi Anda terbiasa ya? Pulang-pulang malah. Baik. Menurut Anda nih, apakah dukungan sosial itu penting bagi Anda? Penting sekali dukungan Apa sosial. nih yang menyebabkannya? Karena kan kalau kita lagi capek baru disemangatin kan pasti ada happy tersendirinya, ada energy charger tersendirinya. Jadi Anda tuh kayak lebih semangat Iya, betul menjalani sekali. hari-hari ya? Betul sekali. Apalagi kalau disemangatin, Ayo. betul sekali. Terus kalau lagi capek-capeknya, terus pulangnya ditanya bagaimana harimu kan juga pasti kayak, aduh, ternyata ada yang peduli juga ya, ada yang tanya keadaan juga ya setelah capek, setelah bergelut dengan pekerjaan, dengan tugas-tugas kuliah, semuanya ada yang tanya, ada yang khawatirkan kan juga bagus. Untuk Anda sendiri nih, yang Anda butuhkan tuh dukungan sosial dari siapa sih yang paling berpengaruh, dari Orang keluarga, tua. teman, atau Orang saudara? tua. Orang tua. Oh, atau begini, Anda urutkan saja pertama dari keluarga. Dari orang tua, dari teman dekat, dari circle, dari orang-orang sekitar. Intinya dukungan apapun yang berarah positif pasti saya terima dari siapapun. Tapi pernah tidak Anda ada keluarga atau teman yang menentang? mendukung? Iya, ada, pernah ada. Mereka berpikir bilang, kenapa Anda fokus kuliah dulu saja, baru bekerja.
Orang tua juga dulu waktu awal-awal saya masuk kuliah, saya selalu mengeluh, mereka sudah bilang, ya sudah lepas saya pekerjaannya, lanjut fokus ke kuliah saja. Tapi kan saya sudah nyaman, yang namanya sudah punya pendapatan dan penghasilan sendiri, baru nantinya harus berhenti, kan nggak enak kalau misalnya harus minta ke orang tua, baru orang tua tidak kasih kita gitu. Seperti itu ya. Siapakah sosok di lingkungan terdekat Anda yang memberikan dukungan terbesarnya atau Orang keputusan tua Anda? pastinya, orang tua. Orang tua. Orang tua selalu mensupport hal-hal positif yang akan saya lakukan selagi menurut mereka baik. Mereka selalu memberikan saran terbaik untuk saya, selalu memberikan nasihat untuk saya, selalu mengarahkan saya. Terlebih bapak itu paling berperan penting lah dalam hal seperti ini. Dia paling tahu maksudnya saya selalu meminta pandangan dia. Apakah saya harus begini atau begitu, dia tahu. Dia pasti memberikan memberikan wejangannya, memberikan pandangannya yang menurut dia baik, yang menurut dia terbaik, dan saya akan menimbang hal tersebut untuk saya jalankan. Jadi peran Bapak Anda ini sangat penting, Iya, sangat betul sekali. berpengaruh Betul sekali. dukungannya. Selanjutnya, bagaimana peran teman atau sahabat Anda ketika Anda mengalami suatu masalah nih pada pekerjaan maupun di perkuliahan? Tentunya dia sangat mensupport saya, memberikan bantuan, memberikan saran. Mereka juga kadang membantu saya mengerjakan tugas kuliah. Kalau misalnya saya lagi sibuk dan saya minta tolong, dia bilang, kasih di sini saya kerjakan, saya bantu untuk kerjakan. Mereka kadang membantu saya atau dia menemani saya mengerjakan itu. Kalau misalnya saya lagi butuh refreshing, dia temani, dia dukung saya dalam hal-hal baik. Dia selalu juga mengusahakan kebahagiaan saya, seperti itu. Maksudnya circle saya, alhamdulillahnya circle yang baik, dunia pertemanan yang baik, tanpa adanya unsur-unsur keirian, seperti itu. Nah, menurut Anda ini apakah yang membuat teman Anda itu ingin membantu Anda? Pastinya juga kita harus memberikan feedback yang baik dong. Jadi Kalau kita, tergantung iya, feedback. menurut saya ya, Iya. kalau kita mau diperlakukan baik sama seseorang, kita juga harus berkelakuan baik sama seseorang. Kan tidak mungkin kita kasih seseorang hal yang buruk lalu kita meminta hal yang baik, kan tidak mungkin. Kita juga harus memanusiakan manusia sebagaimana manusia memanusiakan kita, istilahnya seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalnya Anda telah memberikan feedback yang baik, tapi memberikan kayak sesuatu yang baik, cuman Orang teman itu tidak Anda membalas ini, dengan iya. baik ya. Kalau sih tergantung orangnya. Setidaknya saya sudah membantu dia dengan hal baik, terserah dia. Kalau dia mau balas baik, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau balas dengan baik, ya sudah, tidak apa-apa. Semuanya pasti ada balasannya kok nantinya. Tapi yang paling sering, yang paling berperan nih di kehidupan Anda, teman seperti apa? Apakah teman kerja atau teman perkuliahan? Circle Nah, circle Anda itu luar dari saya. Circle luar itu seperti sahabat-sahabat saya, tapi bukan teman kantor. Mereka itu teman sekolah, dan teman sekolah saya, dan satunya teman kecil. Berarti bukan dari kantor maupun perkuliahan. Nah, untuk teman kantor sendiri, apakah dia memberikan peran terhadap dukungan sosial? Dia ada beberapa yang bukan beberapa sih, semuanya terlihat baik. Ada yang memberikan Terlihat baik. dukungan, ada yang memberikan dukungan, memberikan support. Mereka mensupport supaya kuliah saya cepat selesai, supaya mereka tidak ada juga yang capek melihat harus bolak-balik kampus kuliah, kampus kantor kan seperti itu. Kalau untuk teman kuliah Anda sendiri gimana? Apakah dia memilih mendukung? Apakah dia 100% mendukung Anda atau ada juga yang bertentangan nih? Alhamdulillah sejauh ini mendukung. Mereka semuanya berkelakuan baik sama saya. Mereka semua mendukung, mengerti, karena mereka juga kadang membantu saya mengerjakan tugas atau membantu saya dalam
hal lain. Misal saya bicara dosen, dia berusaha untuk membuat alasan kalau misalnya saya terlambat. Alhamdulillahnya sejauh ini circle kuliah saya, alhamdulillah orang-orangnya baik, orang-orangnya ramah, orang-orangnya royal tanpa adanya unsur-unsur keirian, unsur-unsur ketidak suka, dan semoga hal itu berjalan seperti itu terus menerus. Seperti itu ya. Untuk teman-teman Anda sendiri nih, teman kantor kah atau teman kuliah, apakah dia tidak termotivasi juga melihat Anda seperti contohnya nih ya, teman kuliah, apakah mereka tidak termotivasi untuk bekerja per waktu juga atau sebaliknya? Ada yang termotivasi, mereka bertanya bagaimana saya mengatur waktu saya dalam hal tersebut, saya berusaha menjelaskannya. Ada yang termotivasi, ada yang berusaha mencoba tapi gagal karena dia tidak bisa membagi waktu. Sebenarnya orang-orang mungkin termotivasi ya, tapi tergantung dari kepribadian orangnya masing-masing, apakah dia sanggup menjalani atau tidak, seperti itu. Nah, bagaimana peran teman atau sahabat Anda ketika Anda mengalami suatu masalah pada pekerjaan ataupun perkuliahan? Alhamdulillah mereka berperan dengan baik. Terkadang mereka membantu saya mengerjakan tugas, membantu saya, mensupport saya, memberikan saya motivasi untuk semangat. Intinya mereka semuanya mensupport saya. Semuanya nih? Iya. Yang tidak mensupport ada juga? Ada beberapa yang bukan sih kurang serak lah sama saya, mungkin istilahnya mereka kurang suka sama saya begitu kan, pasti adalah orang-orang seperti itu. Bijaksananya kita selalu diperlakukan baik sama seseorang. Untuk ini bagaimana peran keluarga atau orang tua, saudara Anda ketika Anda mengalami masalah nih pada pekerjaan ataupun perkuliahan? Semua mensupport saya dengan baik, semua memperlakukan saya dengan baik, semua memberikan solusi yang terbaik hal apa yang harus saya jalani. Kalau hal negatif yang saya lakukan, mereka pasti menegur. Hal positif yang saya lakukan, mereka pasti memberikan motivasi, memberikan nasihat, memberikan masukan, dan memberikan dukungan. Terkadang juga mereka membantu. Banyaklah hal-hal baik yang mereka untungkan buat saya. Iya. Hal-hal baik yang seperti apa? Mereka selalu mensupport, memberikan saya dukungan, memberikan saya memberikan saya motivasi untuk selalu semangat menjalani hari-hari. Terlebih untuk bapak orang tua saya, mereka selalu mendukung, mensupport, memberikan masukan, supportnya dalam hal nasihat, supportnya dalam hal dana, supportnya dalam hal tenaga. Mereka selalu memfasilitasi saya dengan hal-hal baik yang menurut mereka baik dan menurut saya baik. Seperti itu ya. Untuk saudara sendiri, apakah kakak saya juga mensupport? Mereka mensupportnya dalam hal finansial, tentunya lebih besar mereka mensupport dalam hal finansial kan kebetulan kan saya anak bungsu dan tinggal saya yang tinggal di Bone menemani orang tua. Jadi mereka kalau saya curhat memberikan nasihat, selebihnya memberikan bantuan finansial. seperti itu? Iya. Tapi bagaimana peran saudara Anda ketika Anda mengalami masalah dalam pekerjaan maupun perkuliahan? Mereka pastinya membantu, mensupport, memberikan masukan, memberikan bantuan dalam hal finansial juga, memberikan support, membiayai. Intinya banyak hal yang mereka bantu lah. Dalam banyak ya, jadi sangat berpengaruh nih ya. Iya, betul sekali, sangat berpengaruh. Mereka betul-betul berperan penting dalam kehidupan saya, sama seperti orang tua saya. Karena kan kebetulan juga saudara-saudara saya tidak ada tinggal di Bone ya. Jadi sisa Anda sendiri. Ya, paling mereka cuma membantu dalam hal finansial atau memberikan masukan, memberikan nasihat seperti itu.
Seperti itu. Nasihat apa saja nih yang biasanya dia berikan kepada Anda? Sedang Anda berikan semangat, memberikan masukan, memberikan motivasi, memberikan semangat kalau misalnya Contoh saya lagi motivasinya. mengeluh, yang kita tidak boleh mengeluh, kita harus banyak bersyukur. Ada banyak orang di luar sana yang ingin bekerja tapi tidak ada lapangan pekerjaan untuk dia. Ada banyak di luar sana yang ingin berkuliah tapi terkendala dengan biaya, jadi kamu harus banyak-banyak bersyukur. Sejauh ini kamu harus bersyukur. Kalau memang kamu dia juga kadang bilang kalau memang kamu tidak bisa jalani dua-duanya, kamu harus mengikhlaskan salah satunya. Tapi itu kan saya sudah dari awal, saya sudah mengambil keputusan saya bisa, jadi saya harus terus berusaha untuk melakukan hal tersebut. Kemudian untuk keluarga jauh Anda gimana? Apakah mereka tahu? Enggak, kurang. Keluarga jauh saya itu kurang yang tahu, karena kebetulan saya tipikal anak yang apa ya, introvert sedikit lah. Oh, introvert sedikit gitu ya. kurang berbaur seperti itu. Baik. Untuk ini kan Anda semester akhir. Apakah bagaimana nih pastinya sudah menyusun skripsi kan? Ya betul, saya sudah menyusun skripsi dan saya saat ini sedang mengerjakan skripsi. Saya sedang berusaha menjalankan skripsi saya supaya bisa tanpa revisi terus menerus, supaya bisa sidang cepat, supaya bisa lulus dan sudah secepatnya. Tapi apakah Anda ini menyusun skripsinya ada pengaruh pada pekerjaan Anda? Ada tentunya, kestabilan emosi pastinya. Apalagi kalau misalnya sudah begadang buat skripsi terus besoknya banyak coret-coretannya dari dosen pembimbing, kan pasti itu kayak bikin down mood banget begitu, seperti itu. Jadi harus banyak-banyak sabar, banyak-banyak istighfar lah kalau hadapi dengan perskripsian. Solusi yang Anda bisa lakukan kalau misalnya lagi bad mood seperti itu kan, dicoret-coret Anda bad mood, apa nih yang pelarian yang bisa Anda Lari. olahraga. Saya berusaha. Anda sangat bisa mengatur waktu ya. Betul sekali. Iya. Saya pasti kalau lagi jenuh, lagi capek, olahraga atau makanan seperti itu. Tapi sih sebenarnya kalian lebih banyak olahraga untuk menaikkan dan menstabilkan mood. Jadi pelampiasan Anda itu kalau olahraga. Iya, Positif betul. juga ya pelampiasannya. Iya betul. Tapi untuk olahraganya sendiri, kalau misalnya lagi lari kan, kalau misalnya lagi hujan terus Anda bad mood gimana dong? Makan coklat. Oh, makan coklat. Ya. So, itu makan coklat favorit Anda juga? Iya, coklat, ice cream itu favorit. Oh, yang manis-manis. Iya, manis. Seperti itu. Ini ya, apa ya? Untuk ini apakah apa yang ingin Anda sampaikan nih kepada seluruh pihak yang membantu dalam memberikan pertolongan? Saya mau ataupun mengucapkan terima kasih pastinya untuk kedua orang tua saya, untuk teman-teman saya, untuk seluruh orang yang sudah mensupport saya, mendorong saya, termasuk ke mbaknya ya, sudah memberikan saya waktu untuk meluapkan semua keluh kesah ini. Oh, jadi Anda cuma butuh tempat cerita. Iya, betul sekali. Terus ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa bantuan dan dukungan mereka, tanpa support mereka, semuanya tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berjalan sesuai dengan rencanaku, tidak bisa. Terlebih untuk bos saya yang baik hati dan tidak sombong itu, saya berterima kasih karena dia sudah membantu saya, meringankan saya dalam pekerjaan juga, terkadang meringankan saya kalau misalnya tugas kuliah lagi menumpuk, sudah mengerti saya, dosen-dosen saya juga terima kasih banyak karena sudah mengerti saya, teman-teman saya, orang tua saya, terima kasih intinya semua untuk semua pihak yang sudah ada dan mendukung saya sejauh ini. Terima kasih banyak sudah berdiri di samping saya, selalu mensupport dan mendukung saya. Untuk teman-teman kuliah atau rekan kerja, semuanya terima kasih banyak saya bilang untuk mereka atas bantuannya, atas supportnya, atas motivasinya dan segalanya.
Terima kasih banyak saya ucapkan. Tanpa bantuan kalian saya tidak bisa seperti sekarang ini. Tanpa dukungan kalian saya tidak bisa seperti sekarang ini. Semoga kalian dilimpahkan hal-hal baik oleh Allah, dan kita senantiasa bahagia selalu, dilancarkan segala pekerjaan dan rezeki kita. Amin. Robbal alamin. Amin ya. Setelah gimana ya? Bagaimana pesan Anda itu setelah misalnya tuh kayak lagi down-downnya gitu kan? Kemudian teman Anda rekan kerja Anda menolong Anda, Pasti rasanya bahagia lah, bahagia. bahagia. Mengucap syukur dan terima kasih karena ada orang-orang yang peduli sama kita, berusaha selalu ada untuk kita, seperti itu. Apakah ada rasa yang tumbuh di hati kayak wah saya harus membalasnya lebih dari Pasti, dia? pastilah, karena kan Bisa Anda ceritakan udah dibantu. Pengalaman saya sejauh ini kayaknya sudah saya ceritakan semua ya tadi. Intinya pengalaman baik, pengalaman buruk itu semuanya ada pastinya di lingkungan pekerjaan dan feedback, ya, feedbacknya ya, pastinya seperti kita harus. apakah pernah ada seperti kejadian gitu Ya, bisa di-sharing? pastinya lah, kalau seperti itu Nah, pasti. seperti apa? Kita hanya perlu mendengarkan, tentu harus memasukkan hati, karena kalau kita harus memasukkan semua ke dalam hati nanti kita stres. Oh iya, jadi kita harus memfilter. Ya kita harus memfilter. Panas ya. Oke, sini memang agak lumayan Iya, ya, lumayan. panas. Kayaknya Sulawesi lagi hot-hotnya deh. Oh iya. Nah, seperti cuaca ini, Iya. apakah berpengaruh nih? Berpengaruh sekali. Untuk apa ya? Sebagai motivasi Anda, apakah motivasi atau semangat Anda itu berkurang untuk Apalagi saya orang sambil lapangan. kerja? Orang lapangan yang di bawah terik matahari, ya Allah panasnya. Apa kalau siang-siang seperti ini teriknya mataharinya Bone, Masya Allah sangat membakar. Tapi matahari Bone tidak sebanding sama matahari Makassar ya? Aduh, 11-12 lah. Oh, 11-12. Iya. Ya, jadi cuaca juga itu mempengaruhi Mood. Kepala Anda. pusing. Jadi kalau misalnya cuaca lagi panas, itu pasangannya seperti apa? Panas juga pastinya. Selalu ingin meluapkan emosi, marah dan segalanya. Seperti itu ya. Delapan. Kemudian nih, yang terakhir nih sebagai penutup, sebagai penutup ini silahkan nih sampaikan apa harapan yang ingin Anda ucapkan kepada sesama mahasiswa yang juga melakukan kerja part-time di sana. Apa nih harapan Anda mungkin bisa Anda ini ungkapkan di sini? Terima kasih saya sampaikan, terima kasih semangat untuk saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sedang melakukan paruh waktu. Kayaknya sangat Semangat untuk bekerja, semangat melakukan hal-hal kuliah, semangat semua untuk hal-hal baik yang akan kita dapatkan nantinya. Tetaplah berkelakuan baik untuk semua hal-hal baik yang akan nanti kita lakukan supaya feedback baik juga datang kepada kita. Tetaplah berusaha dengan baik, usahakan semua hal yang kita usahakan secara halal, semuanya bernilai berkah dan ibadah di mata Allah pasti. Dan berjalan Iya, lancar. berjalan lancar pastinya. Iya. Ada pesan-pesan lagi buat mungkin ada yang mau kerja juga cuman dilarang, terkendala oleh izin keluarga. Kalau dilarang sebaiknya tidak bisa. Karena restu orang tua itu sangat penting. Kiranya seperti itulah untuk hal yang bisa sampaikan. Mungkin lebih dan kurangnya maaf dimaafkan ya. Dimaafkan. Bukan ya. Maaf sudah lelah. Iya, sudah lelah. Selanjutnya apa ya? Tadi sudah disampaikan ya. Nah, untuk orang yang bekerja tapi
dia tidak sanggup untuk kuliah gimana? Mungkin dia masih terkendala dengan pengaturan ekonominya kan. Iya. Kita tidak Apa bisa pesan-pesan dari Anda? mensamaratakan ekonomi seseorang atau memang mereka tidak ingin berkuliah. Tapi prinsip saya, kejarlah karirmu sembari kamu mengejar pendidikanmu. Pendidikanmu tetap nomor satu, karirmu tetap nomor satu. Jika bisa diimbangkan, imbangkanlah. Karir itu untuk masa depan, pendidikan juga untuk masa depan, dan semuanya punya. Jadi harus seimbang. Ya, semuanya punya feedback dan punya ketetapannya masing-masing. Nah, satu lagi nih buat Kak Disha, apa sih tips-tips Anda sehingga Anda bisa mengatur regulasi emosi Anda juga, sama mengatur waktu Anda? Untuk mengatur waktu harus pintar-pintar memefisienkan waktu, mempergunakan waktu. Kalau memefisienkan waktu ya harus pintar-pintar mengatur waktu. Kalau ada waktu kosong, pergunakan dengan baik. Untuk mood, usahakan selalu kontrol moodmu untuk tetap baik lah, seperti itu intinya. Jadi kita hanya bisa mengontrol ya. Misalkan mengontrol. Iya, misalkan mengontrol. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan? Mungkin sesuatu yang tidak dibahas namun menurut Anda penting terkait Sejauh faktor ini yang- semuanya sudah dibahas. Sejauh ini sudah tidak ada, jadi tidak ada tambahan. Iya, tidak ada tambahan. Baik, jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa semua informasi yang Anda berikan kepada saya ini akan dijaga kerahasiaannya. Dan jika di masa mendatang Anda ingin mengetahui hasil dari penelitian ini, jangan ragu untuk menghubungi saya. Dan apabila masih ada informasi yang belum saya dapatkan, apakah saya bisa mewawancarai Anda kembali atau bersedia? Siap, bersedia. Bersedia. Nah, terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan. Ya, sehat selalu dan semangat untuk hari ini. Ya, sama-sama.